Kurang ajar. Wajah Kimball berubah dengan sendirinya. Di bagian pipinya terlihat ada 3 garis yang muncul secara bersamaan ketika dirinya hendak meluapkan emosi. Tentu saja, hal ini membuat pria bertopeng setengah wajah itu sangat kegirangan dengan kemunculan tanda terah yang sangat langka. Lihatlah Sukri, kau telah membimbing seekor kambing muda menjadi seekor macan muda. Bukankah hewan itu menjadi tanda terah dari orang-orang pilihan? Ucap pria bertopeng setengah wajah. Kang Sukri segera menenangkan Kimball. Ia tak mau jika pertarungan ini hanya membuang-buang waktu. Sedangkan di luaran sana, banyak sekali kekacauan yang sudah terjadi. Kimball, ini bukanlah pertarunganmu. Pertarunganmu yang sesungguhnya adalah melawan Raden Sengkuni. Jangan sampai energimu terbuang hanya untuk menghadapi pria misterius ini, ucap Kang Sukri sembari mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya yang ditutupi oleh kain berwarna putih. Tapi Kang, sebagai penerus keluarga Ningrat, kau harus mengambil tindakan yang tepat. Ada saatnya kita mengambil langkah untuk bertarung, dan ada saatnya kita mengurungkan niat itu. Semestinya kau harus meneruskan perjuangan kakekmu. Pria bertopeng setengah wajah itu cukup kagum dengan keberanian dari Kang Sukri. Dia sangat tidak sabar untuk melukai salah satu dari bagian tubuh Kang Sukri dan mengambil darahnya untuk penghilang haus dahaga. Kimball memahami apa yang disampaikan oleh Kang Sukri. Ia pun segera bangkit dan segera melarikan diri dari tempat tersebut. Namun, baru beberapa langkah Kimball berlari, tiba-tiba sebuah mantra terdengar hingga menghentikan ruang dan waktu. Atas nama kegelapan yang membinasakan cahaya kehidupan, terbenamlah dalam neraca penghakiman. Meraunglah Bestala. Brak 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 brak. Sama seperti sebelumnya, tiba-tiba terjadi getaran bumi yang sangat kuat. Seluruh benda-benda yang berada di sekitaran bergerak hingga membuat kerusakan di mana-mana. Brak brak brak. Kimball berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Dia harus menghindari serangan demi serangan yang terus-menerus diarahkan oleh pria bertopeng setengah wajah tersebut agar Kimball tidak bisa melarikan diri lebih jauh lagi. Kimball, awas! Teriak Kang Sukri saat mendapati Kimball yang hampir terkena reruntuhan pohon yang hendak menghadang langkahnya. Saat dalam kondisi yang terdesak, Wirangon mulai memberikan aba-aba kepada Kimball untuk segera menarik gagang pusaka Kerangkeng Sukmo dan mengarahkannya kepada pohon tersebut. Pul, buka Kerangkeng Sukmonya, ucap Wirangon dari dalam Kerangkeng Sukmo. Dengan cepat, Kimball segera menarik gagang Kerangkeng Sukmo dan mencoba melindungi tubuhnya dengan satu hunusan pusaka tersebut. Teriak Kimball sembari mengarahkan Kerangkeng Sukmo itu ke batang pohon yang ingin menimpa tubuhnya oleh sebab ajian getar bumi dari pria bertopeng setengah wajah. Bruk, bruk, bruk. Pohon tersebut terbelah menjadi 2 begitu pusaka Kerangkeng Sukmo diunuskan ke arah batang dari pohon itu. Tidak disangka, pemandangan seperti ini membuat Kimball terheran-heran saat mendapati keajaiban yang menurutnya sangat aneh. Wirangon, terima kasih, ucap Kang Sukri sembari tersenyum ke arah Kimball. Kimball masih kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Dia kemudian memegangi Kerangkeng Sukmo dan mengelus-elusnya sembari berkata, sepertinya aku tidak akan mematahkan Kerangkeng Sukmo ini. Kau masih layak untuk aku manfaatkan dalam keadaan terdesak, ucap Kimball sembari memuji-muji pusaka Kerangkeng Sukmo yang di dalamnya terdapat seorang abdi dari Terah Brotoseno yang bernama Wirangon. Wirangon yang mendengar itu langsung naik pitam. Ia kemudian memaki-maki Kimball dari dalam Kerangkeng Sukmo. Sialan, kau pikir aku ini apa? Aku ini abdi dari Terah Brotoseno. Kimball kembali menatap Kang Sukri. Ia kemudian menganggukkan kepalanya sebagai tanda untuk kembali melanjutkan perjalanan dan menyerahkan pria misterius itu kepada Kang Sukri. Kang Sukri membalasnya dengan senyuman. Ia kemudian menyuruh Kimball untuk segera pergi
Sebelum ajian getar bumi itu kembali dikeluarkan, Kimball segera meninggalkan tempat tersebut sembari mempercepat langkahnya. Kimball masih memikirkan tentang sesuatu yang baru saja dia ketahui lewat Pangawruh sebelum Kang Sukri tiba. Dia mampu menyaksikan dan mengetahui lebih dalam akan apa yang terjadi di luaran sana setelah jengges itu ditaburkan ke udara. Akan tetapi, keresahan yang dirasakan Kimball saat ini adalah di sisi lain, sesaat langkah Kimball terhenti sejenak. Dia membayangkan jika serangan tadi ditujukan untuk membuatnya keluar dari tempat persembunyiannya. Apakah ini ulah dari para abdi Raden Sengguni yang mencoba untuk menangkapku? Atau memang ada misi khusus yang mereka inginkan agar aku bisa tertangkap dan keluar dari persembunyian saat ini? Dalam keadaan penuh pertanyaan, Pangawruh Kimball tiba-tiba kembali aktif. Dia kembali menyaksikan sebuah penglihatan lain dari beberapa desa yang berada di dekat desa Gelowo. Kimball menyaksikan akan kericuhan yang terjadi lewat Pangawruhnya terhadap dua desa yang terkena serangan jengges dari seseorang yang tidak dikenalinya, tepat penyerangan yang sama di desa Gelowo. Akan tetapi, kedua desa tersebut mendapatkan serangan dalam kondisi yang berbeda. Desa yang pertama mendapatkan serangan jengges tepat di saat acara pewayangan sedang dilakukan. Banyak korban yang berjatuhan hingga menimbulkan keributan yang luar biasa. Sedangkan desa lainnya mendapatkan sebuah serangan yang tidak kalah mengerikan, di mana para wanita perawan sedang dijadikan incaran dari orang misterius untuk diambil getih perawannya. Namun, di masing-masing desa tersebut, Kimball mendapati orang-orang yang memiliki kanuragan yang sama seperti orang-orang ningrat. Masing-masing desa di luar desa Gelowo yang mendapatkan serangan jengges terdapat dua orang pendekar. Akan tetapi, dilihat dari cara mereka berpakaian dan lainnya, para pendekar tersebut bukan bagian dari keluarga ningrat. Siapa mereka semua? Kimball tidak bisa mengetahui para pendekar itu dengan detail. Dia hanya melihat siluet bayangan dari kejauhan saat para pendekar itu sedang berjuang untuk menghentikan serangan jengges. Tiba-tiba, Kimball merasakan rasa sakit kepala yang begitu kuat. Dia juga memegangi kedua matanya setelah menyaksikan beberapa kejadian mengerikan yang terjadi di dekat desa Gelowo. Apakah mereka yang dikatakan oleh Kang Sukri? Apakah mereka para pendekar yang berasal dari barat? Ucap Kimball sembari memegangi kepalanya yang terus-menerus mengeluarkan rasa sakit yang amat menyakitkan. Sementara itu, pria bertopeng setengah wajah mulai menodongkan pisaunya ke arah Kang Sukri. Begitu pula dengan Kang Sukri. Dia mengeluarkan pusaka berbentuk bulan sabit berwarna hitam pekat. Pusaka itu merupakan pusaka langka dan disebut sebagai pusaka wingit yang hanya dimiliki oleh abdi dari Terah Argoyo. Pusaka sabit hitam ternyata. Rumor jika pusaka itu sangat wingit ada benarnya. Aku yakin gaya bertarungmu belum berubah semenjak terakhir kau melindungi tuanmu dari kudeta itu. Ejek pria bertopeng setengah wajah itu. Kang Sukri tidak menggubris ejekan atau kalimat apapun yang dikeluarkan dari mulut pria bertopeng setengah wajah. Ia tahu tujuan ejekan itu adalah untuk menurunkan semangat bertarungnya. Kang Sukri mulai memasang kuda-kuda. Kaki kanannya sudah lebih dulu kedepankan. Tangan kanannya tegak lurus sembari memegang pusaka sabit hitam. Sedangkan tangan kirinya menyentuh bagian siku tangan kanan untuk menyeimbangkan pusaka sabit hitam. Bersiaplah untuk menyusul temanmu, Waris Sukri. Dia menantikanmu di alam baka. Aku juga tidak sabar untuk menyeretmu ke neraka. Aku sudah muak dengan bayang-bayang busuk dari Terah Sengkuni. Kerak! Laju penyerangan keduanya secepat kilat. Kang Sukri dan juga pria bertopeng setengah wajah. Mereka berdua sama-sama berambisi penuh untuk menghancurkan satu sama lain. Terang, 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 terang. Gesekan dua pusaka dari masing-masing terah menimbulkan percikan api dan perubahan energi yang sangat besar. Mereka berdua sama-sama mengayunkan pusakanya masing-masing ke titik buta. Kang Sukri menghindari serangan dari pria bertopeng setengah wajah itu dengan cukup lihai. Tajamnya pisau yang dikenakan oleh pria bertopeng membuat Kang Sukri harus berhati-hati
untuk menghindari satu demi satu serangan yang diarahkannya. Gaya pertarungan yang cepat membuat Kang Sukri harus fokus dan mengarahkan pusaka sabit hitamnya ke arah yang berlawanan sebagai titik buta dari penyerangan. Sungguh mengesankan. Darah, aku butuh darahmu, Sukri. Kang Sukri terkejut saat gaya penyerangan dari pria bertopeng setengah wajah berubah dengan lebih cepat. Aku tidak bisa menahannya lebih jauh jika terus seperti ini. Bisa-bisa aku terbunuh olehnya, ucap Kang Sukri dalam hati. Ia kemudian membawa pria bertopeng itu ke arah yang lebih luas. Kang Sukri tahu, jika tempat bertarung mereka lebih luas, maka keuntungan akan bisa didapatkan oleh Kang Sukri. Terang. Mereka berdua menghela nafas sejenak. Jarak mereka kini hanya 2 meter saja dari masing-masing tempat mereka berdiri. Kang Sukri sangat yakin, setelah ini, pria bertopeng setengah wajah akan mengeluarkan ajian getar bumi. Sukri, ucap pria bertopeng setengah wajah kepada Kang Sukri. Kau tahu, desa kelahiranmu sudah hampir sirna oleh serangan Cengges. Maukah aku buatkan pemakaman khususmu yang lebih layak dari para warga di desa ini? Kang Sukri melihat sekeliling tempat di mana dia berdiri saat ini. Dia menyaksikan banyak sekali mayat-mayat yang sudah bergelimpangan di mana-mana. Di sudut tengah tepat pesta malam berlangsung, Kang Sukri juga mengingat betul akan kematian seorang bocah yang terkena serangan mematikan dari Cengges. Kang Sukri menunduk sejenak. Dia mencoba untuk memfokuskan diri dengan mengerahkan seluruh kekuatannya kepada pusaka sabit hitam. Rasa sakit yang terus-menerus menimpanya telah berbuah manis. Kini, di dalam hatinya hanya terdapat sebuah ambisi untuk menyelesaikan sisa hidup dari seorang pria bertopeng setengah wajah. Tidak heran, perubahan energi yang sangat drastis juga dirasakan oleh pria bertopeng setengah wajah begitu menyaksikan aura hitam yang mengelilingi tubuh Kang Sukri. Kau tahu, kematianmu itu sangat indah. Kau beruntung menghadapi seseorang abdi dari terah tertinggi dari tingkatan keluarga Ningrat. Kau juga beruntung karena pria bertopeng segera membacakan mantra untuk mengeluarkan ajian getar bumi. Tujuannya adalah menenggelamkan Kang Sukri dalam reruntuhan tanah dan terkubur hidup-hidup di dalamnya. Atas nama kegelapan yang membinasakan cahaya kehidupan, terbenamlah dalam neraca penghakiman, meraunglah, bestalah. Brak. Pria bertopeng itu menatap ke arah Kang Sukri di saat ajian getar bumi dikeluarkan. Namun ada sebuah kejanggalan di saat ajian getar bumi itu sudah dikeluarkan. Pria bertopeng itu terkejut di saat menyaksikan perubahan warna pada kedua mata Kang Sukri yang berubah menjadi berwarna merah seperti halnya warna darah. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia tidak menghindar? Apakah dia sudah pasrah dengan kematiannya? Senyum pria bertopeng setengah wajah. Akan tetapi, sebuah mantra ajian terdengar. Atas nama Abdi Trah Argoyo, aku perintahkan kepada pusaka sabit hitam untuk menari-nari di antara belasan tulang rusuk dan kedua mata yang penuh kebencian. Tarian bulan sabit hitam. Brak. Saat dimana ajian getar bumi itu sudah hampir menenggelamkan tubuh Kang Sukri, tiba-tiba tubuh Kang Sukri menghilang dengan sangat cepat. Saking cepatnya, pria bertopeng setengah wajah tidak bisa melihat keberadaan Kang Sukri. Hal ini membuat rasa takut dari pria bertopeng setengah wajah meningkat dengan drastis. Keringat dingin mulai bercucuran di wajahnya. Pandangannya selalu teralihkan dengan suara bising dari pusaka sabit hitam yang digesekkan ke udara. Pria bertopeng setengah wajah mulai waspada sembari memegangi pusakanya. Dia melihat sekelebatan bayangan hitam sedang menuju ke arahnya. Aku tahu ini adalah ajian tarian bulan sabit hitam. Sudah kuduga, ajianmu sangat mudah untuk dipatahkan, Sukri, teriak pria bertopeng setengah wajah. Namun, saat dimana pria bertopeng itu mulai menusukkan pusakanya ke arah bayangan hitam yang dia kira adalah Kang Sukri, sebuah mantra terucap kembali.
atas nama pusaka sabit hitam, tarian sabit hitam, penjagalan angin malam. Bruk! Kepala pria bertopeng setengah wajah itu menggelinding di antara tanah yang penuh dengan darah yang mengalir deras. Akan tetapi, ada yang aneh. Tubuh dari pria bertopeng wajah itu langsung sirna dengan sendirinya. Kang Sukri tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan tubuh pria bertopeng setengah wajah. Apa yang terjadi? Jangan bilang kalau ini semua karena ajian pecah sukmo yang dimiliki olehnya. Kang Sukri panik dengan sendirinya. Ia menjatuhkan pusaka sabit hitam dengan perasaan yang penuh gundah dan kekesalan. Kang Sukri menyadari jika tubuh pria bertopeng setengah wajah itu bukanlah tubuh asli, melainkan pecahan sukmo dari ajian yang dimilikinya. Tubuh Kang Sukri pun ambruk. Dia tidak mampu lagi untuk membantu Kimbol yang sedang melarikan diri dari desa Gelowo. Kimbol, maafkan aku. Sementara itu Kimbol terus melarikan diri hingga dia berhasil keluar dari desa Gelowo. Akan tetapi, dia mendapatkan sebuah pangawruh saat tubuhnya sudah berada di luar desa Gelowo. Kepalaku. Kimbol melihat ada seseorang dengan energi kematian yang sangat besar sedang berada di sebuah tempat. Orang tersebut sedang berada di antara reruntuhan bebatuan yang sepertinya mengarahkan kepada petunjuk selanjutnya. Lalu, suara tanpa rupa terdengar dengan sangat jelas di saat Kimbol mendapatkan sebuah pangawruh. Semakin kau bersembunyi, semakin banyak korban dari desa-desa yang kudatangi untuk mencarimu, Raden Muda. Terjingkat dan ternganga, pemuda yang biasa dipanggil Kimbol itu mendengar kalimat tanpa rupa lewat pangawruhannya. Belum sempat dirinya melangkah lebih jauh untuk meninggalkan desa Gelowo, Kimbol mendapatkan sebuah ancaman yang membuat dirinya tidak bisa berkutik. Suara ini? Dia mengingat betul suara familiar yang menegurnya lewat pangawruhan. Entah itu adalah sebuah ancaman atau sebatas pengingat bagi Kimbol. Akan tetapi, pikirannya dipenuhi selingan amarah yang tidak bisa lagi dipendam. Raden Sengkuni, ucap Kimbol sembari menggenggam kedua tangannya dengan kencang hingga urat-urat di kedua tangannya terlihat dengan jelas. Semilir angin yang seharusnya sejuk nan dingin kini berubah begitu Kimbol keluar dari perbatasan desa Gelowo. Hawa panas menyapu seluruh kulit Kimbol, apalagi saat serpaan angin mulai menyentuh wajahnya. Keringat dingin langsung bercucuran sebesar biji jagung. Tak lama setelah Kimbol terdiam, dia melangkahkan kakinya ke arah depan. Sedikit demi sedikit tatapannya mengarah kepada sebuah hutan rimbun yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Sejak kapan di tempat ini ada hutan? Aneh rasanya. Kedua kaki Kimbol seperti tertahan untuk bergerak masuk ke dalam hutan tersebut. Seperti halnya aliran air yang menyulitkan langkah kakinya untuk terus berjalan. Kimbol menggerakkan kedua kakinya dengan sekuat tenaga mungkin. Tak cukup sampai di situ, Kimbol merasakan indera penciumannya tiba-tiba panas. Dan ada sesuatu yang bergerak-gerak seolah tanpa ujung turun dari dahan. Sosok wanita dengan mengenakan pakaian adat Jawa berjalan perlahan ke arah Kimbol. Anehnya, langkah kaki dari wanita tersebut tidak terdengar. Hanya suara gesekan rambut yang mengiringi perjalanannya sampai berada di dekat Kimbol yang sudah terhenti sebelumnya. Selamat datang Raden Muda, ucap wanita tua itu sembari menundukkan badannya sebagai tanda penghormatan kepada Kimbol. Siapa kau? Tanya Kimbol dengan wajah yang penuh ketakutan. Perkenalkan, aku adalah bagian dari Trakanti. Namaku adalah Banu Rasmi. Aku ditugaskan untuk menunggu dan membawamu hingga ke dalam hutan kematian. Hutan ini sangat berbahaya bagimu, Tuan Muda. Kimbol tidak bisa berkata apapun saat didapati seseorang yang menyebutnya sebagai bagian dari Trakanti. Akan tetapi, berbeda dengan Wirangon, tiba-tiba dia berucap sesuatu sewaktu Banu Rasmi memperkenalkan diri. Kau abdi dari Nyi Kanti? Tanya Wirangon dari dalam kerangkeng sukmo. Banu Rasmi terkejut saat mendapati sebuah pusaka yang mampu berbicara layaknya seorang manusia.
Dia bahkan sangat penasaran dengan pusaka yang disimpan di pinggang bagian kanan Kimpul. "Apakah pusaka itu bisa berbicara?" tanya Banu Rasmi kepada Kimpul. Tidak, memang di dalam pusaka ini terdapat seseorang yang bagian dari Trah Brotoseno," jelas Kimpul sembari memegangi ujung pusaka kerangkeng sukmo. "Trah Brotoseno? Benar." Dek. Wajah Banu Rasmi berubah seketika. Rambutnya yang semula menyentuh tanah kini berterbangan seperti tertiup angin. Ujung dari setiap rambut Banu Rasmi seketika menjadi tajam seperti jarum. Sorot mata Banu Rasmi menghitam dengan sendirinya. Wajahnya kini memucat dengan urat-urat kebiruan yang tampak di beberapa sisi. "Brotoseno?" tanya Banu Rasmi dengan nada bicara yang penuh emosional. Kimpul memundurkan langkahnya. Ia tahu ada keterkaitan antara Trah Brotoseno dan juga Trah Kanti di masa lalu. Tidak heran jika apa yang sedang dirasakan oleh Banu Rasmi masih membekas tatkala dirinya mendengar nama Brotoseno. Wirangon segera meminta kepada Kimpul untuk tenang. Dia tahu Banu Rasmi tidak seperti apa yang Kimpul bayangkan. Namun lain dirasa oleh Kimpul. Dirinya merasakan ketegangan yang dahsyat manakala wajah dari Banu Rasmi berubah dengan seketika. "Kau tahu kan, tuanku dibunuh oleh Raden Brotoseno. Dia telah membunuh tuanku dengan 2 kanuragan yang tidak bisa dipersatukan. Dan sekarang orang yang masih ada kaitannya dengan Trah Brotoseno ada di pusaka ini. Berikan pusaka itu kepadaku," ucap Banu Rasmi yang mencoba merebut pusaka milik Kimpul. Tanpa sadar, Kimpul segera mengangkat kerangkeng sukmo dan mengarahkannya ke arah Banu Rasmi. Kimpul tidak bisa menyerahkan begitu saja sebuah pusaka yang menjadi kekuatan bagi dirinya sendiri. "Apa tujuanmu menemuiku? Jika kau memiliki masa lalu terhadap Trah Brotoseno, maka aku tidak akan menyerahkannya dengan mudah pusaka ini. Dia adalah abdiku, Wirangon. Akan tetapi, jika kau memaksa untuk merebut kerangkeng sukmo ini, aku tidak akan segan untuk menebas kepalamu." Kimpul memberi peringatan kepada Banu Rasmi untuk tidak mencampuri urusannya dengan masa lalu yang dimilikinya. Bukan hanya memberi peringatan, kini Kimpul tidak takut apapun lagi jika itu bisa mengancamnya dan memberikannya sebuah tekanan. "Tuan muda," ucap Banu Rasmi. Banu Rasmi merubah dirinya lagi ke bentukan semula. Ia kemudian menundukkan kepalanya sebagai tanda permintaan maaf karena sudah bersikap lancang terhadap Kimpul. "Maafkan aku yang sudah terpancing emosi akan masa lalu yang tiba-tiba saja kembali dalam ingatanku ini. Walau bagaimanapun juga, aku masih memiliki luka dalam hati setelah tuanku meninggal dunia," ucap Banu Rasmi. Kimpul hanya terdiam. Ia kemudian memasukkan kembali pusaka kerangkeng sukmo ke sarung pusaka. "Aku mendapat sebuah perintah dari orang-orang Trah tempatku mengabdi untuk membawamu hingga keluar dari hutan kematian ini. Tampaknya tuan muda sedang diincar oleh seseorang," jelas Banu Rasmi. Banu Rasmi kembali mengangkat pandangannya. Ia memberanikan diri untuk menatap Kimpul yang masih sedikit kecewa atas sikap ceroboh dari Banu Rasmi itu sendiri. "Dari mana kau tahu?" tanya Kimpul. "Kemampuanmu adalah sebuah anugerah tuan muda. Kami semua, para abdi keluarga Ningrat, memutuskan untuk bisa membawamu hingga sampai ke tempat tujuanmu dan mengalahkan Raden Sengguni bersama dengan para bawahannya. Karena itulah, aku ditugaskan untuk melindungimu dari cegatan salah seorang dari Trah Sengguni yang memiliki ajian pecah sukmo." "Ajian pecah sukmo?" tanya Kimpul dengan nada yang sedikit lebih tinggi dari biasanya oleh karena keterkejutan dirinya mendengar ajian tersebut. "Benar tuan, ajian ini adalah ajian yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, termasuk pelindung dari Trah Sengguni. Dia dapat memecahkan dirinya menjadi beberapa tubuh dan memiliki kemampuan serta kanuragan yang sama seperti tubuh asli, sehingga ajian ini dinobatkan sebagai ajian paling dilarang dalam aturan keluarga Ningrat." Tiba-tiba Kimpul langsung teringat dengan Kang Sukri. Dia ingat bahwa Kang Sukri sedang melawan salah satu dari bawahan Trah Sengguni
yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. "Jangan-jangan," ucap Kimball. "Ada apa, Tuan? Apakah ada seseorang dari pihakmu yang sedang melawan orang yang kumaksud?" tanya Banu Rasmi. "Benar, Kang Sukri sedang melawan orang yang kau maksud. Aku dan Wirango diperintahkan untuk keluar dari desa Gelowo. Namun, di tengah perjalanan, aku mendapat sebuah pangaweruh bahwa ada seseorang yang sedang menungguku di sebuah tempat yang ditandai dengan reruntuhan bebatuan." Banu Rasmi terdiam. Ia menatap lekat wajah dari Kimball yang penuh ketakutan serta kekhawatiran. Ia tahu bila orang yang sedang disayanginya sedang bertarung dengan bawahan dari Trah Sengguni yang sangat ditakuti akan ajian pecah sukmonya. "Aku kenal orang-orang yang kau maksud, Tuan. Dia adalah abdi dari Trah Argoyo. Aku yakin dia mampu untuk melawan dari bawahan Trah Sengguni. Sekarang, fokuskan tujuanmu untuk melewati hutan kematian ini," jelas Banu Rasmi yang mencoba untuk menenangkan Kimball dalam kondisi hati yang tidak tenang. Sejenak, Kimball terdiam sembari menatap ke arah hutan kematian yang dinilai sebagai jalan terakhir menuju tujuannya. Setelah melewati hutan kematian tersebut, ada kemungkinan bahwa Kimball dapat bertemu dengan 4 orang pendekar yang belum diketahui secara jelas akan kanuragan yang dimiliki oleh masing-masing semuanya. "Tunggu aku semua. Lewat pengawaruhku, aku yakin kalian semua, 4 orang pendekar ya, mampu menghadapi masalah kalian dan bertemu di tempat pertemuan yang sudah kita tentukan." Kimball akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kembali perjalanannya menuju hutan kematian bersama dengan Banu Rasmi, abdi dari Trah Kanti. Lewat Banu Rasmi, Kimball sangat berharap jika dirinya berhasil melewati hutan kematian dengan aman. Mereka berjalan secara perlahan menuju hutan kematian yang pepohonannya sangat rimbun. Dedaunan kering berjatuhan di mana-mana di dekat pintu gerbang hutan kematian. Kedua kaki Kimball menginjak dedaunan kering tersebut hingga menimbulkan suara yang sedikit berisik. Sebelum Kimball memasuki gerbang hutan kematian, Banu Rasmi meminta kepada Kimball untuk berhenti sejenak. Dia sepertinya ingin memberitahu akan apapun yang berada di hutan kematian tersebut. "Tuan, ini adalah hutan kematian yang pada zaman dulunya dijadikan sebagai tempat pembuangan banyak demit buas yang tidak tunduk kepada orang-orang ningrat. Hutan ini disebut dengan nama Rowo Sukmo." Nyaring suara auman serigala terdengar dari dalam hutan kematian. Banu Rasmi melanjutkan kembali perjalanannya dengan rambut yang masih terseret-seret. Kedua tangan Banu Rasmi berada di bagian punggung dengan tatapan yang mengarah ke segala sisi. Dia tahu ancaman selalu datang kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi yang tidak terduga-duga. Baru saja mereka memasuki gerbang hutan kematian, Banu Rasmi melihat ada sekelebat bayangan hitam yang memantaunya dari atas pohon. "Raden Muda, jangan jauh-jauh dariku. Tampaknya ada yang menunggu kita di sini," ucap Banu Rasmi sembari mengeluarkan pusaka berbentuk pisau yang memiliki 2 cabang yang sangat tajam. Kimball mengikuti setiap langkah yang Banu Rasmi jejaki. Mereka berdua berjalan hingga memenuhi akar-akar pohon yang besar yang bergelombang. Mereka berdua menjejaki akar-akar pohon tersebut secara perlahan. Akar-akar di hutan ini sangat berbeda dengan akar lainnya. Vegetasi di hutan ini sangat sedikit. Kita tidak akan bisa melihat cahaya tatkala gelap sudah menyapa, jelas Banu Rasmi. Saat mereka berhasil melewati akar-akar pepohonan yang besar dan bergelombang, disinilah Banu Rasmi dan juga Kimball mencium bebauan busuk yang tidak sedap. Kimball segera menutupi hidungnya dari bebauan yang sangat menusuk tajam hingga menyebabkan perutnya sedikit mual. Dari sekitaran, perasaan adanya banyak mata yang mengawasi membuat Banu Rasmi dan juga Kimball selalu dalam mode siaga. Mereka berdua tahu bebauan busuk ini dihasilkan dari puluhan sosok yang memata-matai mereka dan memperhatikan seluruh gerak-gerik keduanya saat memasuki hutan kematian. "Raden Muda," ucap Banu Rasmi sembari menekan kuda-kudanya seperti ingin menyerang gerombolan mata-mata yang tidak tersingkap oleh gelap. Kimball paham apa yang direncanakan oleh Banu Rasmi. Sepertinya
Keinginan Banu Rasmi untuk mengusir semua sosok yang mengintainya dari balik pepohonan benar-benar akan terjadi. Atas nama Trakanti, aku perintahkan kepada pusaka. Namun belum juga Banu Rasmi merapalkan mantra pembuka serangan, tiba-tiba sorotan tajam dari sepasang mata sosok-sosok yang memantau mereka menghilang dengan sendirinya. Hilangnya para pemantau yang diyakini sebagai sosok-sosok menjaga hutan kematian memberikan tanda tanya besar bagi Kimpul dan juga Banu Rasmi. Mengapa mereka menghilang? Tanya Banu Rasmi kepada Kimpul. Saat Banu Rasmi memandangi Kimpul, tiba-tiba dia menjatuhkan pusakanya, seperti melihat sesuatu yang tidak biasa. Banu Rasmi, ada apa? Tanya Kimpul. Raden Muda, ucap Banu Rasmi dengan nada yang terbata-bata. Apa ada sesuatu yang aneh? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.